Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Shaina. Di sini saya akan menjelaskan atau memberi cara untuk membuat kop ataupun etiket di aplikasi Revit ya. Oke, kita mulai aja. Jadi yang pertama, ini saya udah punya contoh etiket yang sudah saya buat ya. Ini untuk etiket kampus saya. Oke, kita langsung mulai aja cara untuk membuatnya. Jadi yang pertama, bisa diklik file. Oke, jadi yang pertama bisa diklik file, lalu klik yang new, lalu yang family. Oke, nah di sini pilih yang title block. Nah di sini ada ukuran kertasnya, bisa pilih ukuran kertas sesuai yang mau kalian buat. Untuk contohnya saya pilih yang A3 ya. Saya open. Nah udah nih muncul. Ini etiket untuk A3. Nah tinggal kalian bikin aja kayak garis-garis etiketnya. Bisa dengan cara dimodify. Misalkan kalian udah ada ukuran tertentu gitu dari ketentuan etiketnya. Kalau dari kampus saya biasanya ukurannya itu di offside ya. Offside itu pakai yang ini offside. Di offside klik garisnya, klik garisnya yang ini, lalu diklik offside. Nah ini tarik ke bawah, misalkan ini di sini skalanya misalkan berapa, 10 atau berapa. Kalau saya biasanya 10 ya di ketentuannya. Oke, terus ini juga 10. Nah kalau yang ini biasanya 20, bisa diubah 20. Nah jadi 20, yang ini 10 lagi. Oke, kayak gini. Lalu untuk menghapus ujung-ujungnya bisa diklik yang ini, yang trim at or extend to corner. Diklik dua garis ini. Nah ini juga oke. Udah ya. Jadi oke, udah kayak gini. Lalu tinggal di offside aja, disesuaikan dengan ukuran ini kalian ya. Misalkan yang ini saya tuh, sebentar saya lihat ukurannya. Oke, yang ini 60, saya offside. Lalu yang ini ke bawahnya 60 juga. Oke, seperti ini. Untuk menghapus yang ini, misalkan kan ini saya membuat etiket yang sebelah sini ya, seperti contoh yang ini. Nah yang ini, jadi kan hapus nih garis yang di sini. Nah garis yang ini dihapus. Itu caranya dengan mengklik yang, bisa klik garis yang ini dan juga garis yang ini. Nah jadi kehapus ya. Oke, seperti ini. Lalu tinggal di offside aja ke bawah, sesuaikan dengan ukuran kop kalian ya.
Nah oke, untuk misalkan ya, ini untuk menghapus ini, misalkan bisanya kehapusnya segini nih, yang sebelah sini juga kehapus, nggak apa-apa, bisa di gini aja, lalu di create, lalu line, bisa diklik line, lalu ini di ini aja ya. Oke, kayak gini. Yang ini juga sama. Oke, kalau udah kebentuk kayak gini, ini di select all, lalu ininya diganti ke medium lines. Oke, jangan title blocks, jadi medium line. Udah kayak gini, berarti sekarang kita tinggal nambahin tulisan-tulisannya dan juga logo ya. Untuk logo itu tinggal di insert, lalu import image. Kalian bisa masukin foto yang kalian mau masukin gitu ya. Kalau saya masukin ini logo kampus saya, diklik di sini, lalu disesuaikan saja ukurannya. Oke, misalkan segini. Oke, lalu untuk membuat teksnya itu bisa ke insert, di create, lalu di sini ada teks. Oke, teks. Nah ini untuk ukurannya kalian bisa sesuaiin. Kalau di sini seperti contoh ya, misalkan yang ini kan ini ukurannya kecil ya. Ini tuh saya pakai ukuran 2 mili atau 1,8 kalau saya nggak salah. Di sini tulisannya 2 mili, tapi di sini saya pakainya kalau nggak salah ya 1,8, betul. Jadi bisa disesuaikan aja ya. Jadi saya ngikutin yang saya buat aja karena itu sudah pas. Jadi caranya itu tadi ke create, di text, lalu diklik di sini. Oke, misalkan tulis oke, sementara saya ini dulu. Nah kan kebesaran ya, jadi untuk ini kita bisa klik, lalu di edit type. Nah kita duplicate ininya, lalu misalkan kita sesuaiin tadi 1,8 ya, 1,8 mm. Nah oke, ininya kita jadiin 1 aja. Nah ini untuk ukurannya yang 1,8. Oke, 1,8. Ininya biarin aja kayak gini, lalu kita apply dan juga oke. Nah jadi sudah ya, menyesuaikan. Saya oke, sementara kayak samain deh kayak ini namanya. Oke. Oh ya, nah ini bisa di ini ukuran misalkan di tengah, mau di tengah ininya bisa diatur juga. Nih ininya di middle, ininya ke middle center. Nah jadi ininya tulisannya di tengah. Oke, kita ininya ketengahin kayak gini. Jadi bisa diisi ya nanti ininya satu-satu, misalkan kayak gini, catatan mata kuliah,
judul gambar ini nama dosen kalian, ini nama kalian, ini skala dan segala macam. Oh yes. Nah, di sini untuk beberapa parameter atau item itu, misalkan sebagai contohnya kayak judul gambar atau enggak kayak nomor gambar, nomor tugas ataupun skala, itu kan bisa berubah-ubah ya. Maksudnya setiap lembar tuh bisa berubah. Nah, kalau untuk yang berbeda, maksudnya ya yang bisa berubah, itu kalian bisa bikinnya menggunakan ini label. Jadi teks itu digunain biar teks itu digunain buat tulisan-tulisan yang tetap gitu. Kayak ini kan gak mungkin berubah ya di setiap lembarnya. Terus kayak ini catatan mata kuliah yang gininya gak mungkin berubah kecuali kayak judul gambar, nomor gambar, nomor tugas ataupun skala. Nah, itu tuh bisa dipakai label. Nah, caranya di create lalu label, ini kita ketengahin. Nah, ininya juga sama kayak tadi ya, di edit type kita duplicate. Ukurannya kalau yang di bawah itu pakai 3 mm saya kalau nggak salah. Oke, ini 1, ini 3. Oke, kayak gini. Nah, contohnya misalkan di bagian ini ya, judul gambar. Nah, di sini kalian bisa pilih nih parameter namanya, misalkan saya pilih yang building name. Nah, ini aja buat judul gambar. Nah, ini building name, kita apply. Oke, kayak gini. Lalu misalkan untuk skala juga sama, di label kita klik di sini. Nah, skalanya pilih yang ini, scale, pilih ini. Nah, ini untuk sampel value-nya, misalkan kalian mau pakai 1:, kalau saya tuh 300 untuk gambar ini ya. Nah, 1:300. Jadi biar nggak terlalu banyak diubah, jadi kebanyakan gitu. Misalkan saya pakainya skala 1:300. Nah, untuk yang lainnya juga sama. Untuk nomor tuh misalkan ini, misalkan yang selanjutnya yang di sini ini tuh nomor tugas, misalkan ini project number. Nah, ya pakai ini aja. Sininya kita misalkan pakai bukan yang project number, yang sheet number. Yap. Ini project. Ini misalkan kita ubah jadi 1. Apply. Oke, kita sesuaiin kayak gini. Yang ini juga sama, kita bisa pakai yang ini. Biar cepetnya misalkan kalian copy itu pakai yang ini ya, copy. Nih. Nah, diklik aja di sini. Nah, kayak gini. Oke, untuk yang selanjutnya saya coba isi dulu. Oke, saya contohin satu lagi. Yang ini ukurannya kita pakai yang 3 juga. Teks kita ketengahin. Edit. Oke, edit line. Oke, sorry. Edit type. Ini duplicate. Ini 3 mm. Oke. 1, 3. Play. Nah,
misalkan di sini tuh ini catatan. Nah, untuk kalau misalkan susah ya, ini mindah-mindahinnya bisa pakai arah panah di keyboard kalian. Nah, kayak gini, jadi diubah dikit-dikit. Oke, kayak gini. Nah, untuk lebih cepat kayak yang tadi saya bilang, tinggal di copy aja. Nanti kalian tinggal ubah nama-namanya. Nah, kalau misalkan ini ukurannya misalkan ini terlalu besar, kalian bisa ganti, misalkan ini ya ganti lagi ukurannya, diedit lagi, misalkan duplicate lagi, kita misalkan pakai ukuran 2,5, coba ya. Oke, ini tinggal ubah ukuran ininya 2,5, kita apply, kita oke. Nah, jadi lebih kecil ya, kayak gini. Oke, udah kayak gini, jadi udah selesai etiketnya. Kalian bisa save as ya, kita file lalu save as. Ini kita save the current family. Kita simpan di sini dulu sementara. Misalkan ini misalkan etiket A3. Oke, kayak gini. Lalu setelah di save, kita load into project. Jadi untuk dimasukin ke project atau file yang udah kita buat, yang udah ada gambarnya. Nah, ini yang punya saya itu yang gedung C. Kita oke, kayak gini. Ini etiket saya yang tadi ya, sebagai contoh. Oke, nah untuk sekalian aja ya, untuk menambahkan sheetnya itu kalian bisa di sheet ini, lalu diklik kanan new sheet. Nah, udah ada nih etiket A3 yang saya tadi buat yang barusan. Kita klik OK. Nah, udah muncul. Nah, kayak gini. Oke, kayak gini. Misalkan ini untuk catatannya sebenarnya kita untuk catatan itu kan sebenarnya dihapus aja ya. Nah, kalau misalkan ada yang mau kalian hapus gitu ya, misalkan di sini kalian mau hapus, kalian bisa double klik di sini. Nah, ininya lalu kita hapus. Nah, sudah gini, kalian bisa load into project lagi. Lalu overwrite the existing version. Nah, jadi yang ininya otomatis keubah gitu ya, yang di tadinya. Oke, kayak gini. Nah, kita langsung saya contohin untuk menjadikan PDF aja ya.
Nah, contohnya itu, jadi caranya kalian bisa ke view, lalu yang ini klik view plus view. Nah, kalian bisa pilih nih, misalkan kalian mau masukin dari gambar apa gitu. Kalau misalkan saya contohin ini floor plan atau rencana ini ya, floor atau lantai di lantai atap. Oke. Nah, kalian masukin kayak gini. Nah, ini kan skalanya terlalu besar ya. Cara mengubahnya, kalian bisa ubah di sini. Nah, caranya ke sini. Di skalanya, kalian bisa pilih misalkan skala 1:200. Nah, 200 coba dipindahin. Ini udah cukup ya, 200 sebetulnya. Oke. Paling tapi untuk ininya viewportnya itu masih di luar ini kan, jadi sebetulnya skala 200 itu masih kurang. Kalau misalkan mau disertakan ininya, jadi kalau misalkan mau diperkecil lagi, misalkan jadi 300 nih kalian maunya, kan di sini nggak ada opsi 300 ya, adanya langsung ke 500. Kalian bisa buka ini tuh kan yang tadi ini ya, yang struktur plan atap 2. Saya klik projectnya, kita buka. Nah, lalu di skala yang sini kalian bisa custom, lalu tulis skala yang kalian pengen, misalkan saya 300. Kita oke kan. Oke. Di sininya bakal otomatis bukan yang ini ya, yang ini atap ini yang di floor plan. Oke, sorry. Ini 300. Oke. Nah, di sininya bakal otomatis mengecil dan juga skalanya berubah jadi 300. Oke, tinggal di drag, sesuaikan. Nah, lalu kan ini terlalu panjang ya, kalian bisa sesuaikan juga ininya. Nah, kayak gini bisa diubah, dikebawahin dan ketengahin misalkan. Nah, kayak gini. Ini berarti rencana lantai, denah lantai atap. Oke, kayak gini. Oke, sudah. Kalau udah kayak gini, kalian bisa ke file, lalu print. Nah, sebelumnya bisa di ini dulu ya, untuk di setup dulu printnya. Kayak misalkan mau ukurannya berapa. Ini saya kan di kertas A3, lalu di center, fit to page. Oke, ini biarin aja kayak gini. Ini landscape. Dan oke, udah kayak gini, kita okekan saja. Lalu kita ke file lagi, print. Kita pilih yang print, atau kalian bisa klik yang ini ya, ini sama. Oke, Microsoft Print to PDF, pilihnya yang ini ya, Microsoft Print to PDF. Oke, ininya yang current window. Udah kayak gini, lalu kita oke. Misalkan kita contohin ini denah lantai atap. Oke, kita coba buka ya. Itu ada di ini, denah lantai atap. Oke, udah tuh jadi kayak gini. Oke, seperti ini. Oke, mungkin sekian ya, sudah selesai
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.